Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Alhamdulillah. Kita akan bahas mengenai bagaimana pengelolaan harta milik umum. Ya, dalam hal ini bagaimana privatisasinya, ya, dengan dalih adanya dorongan mendewasakan pasar. Nah, maka pada saat ini kita akan coba kupas bagaimana privatisasi. Nah, bahaya dari privatisasi aset-aset milik umum, seperti itu. Baik, kita langsung ke uh, artikel yang akan kita atau bahasan akan kita uh, bahas, ya. Baik, alhamdulillah. Jadi ada bahasan yang menarik bagi kalangan ekonomi, termasuk ya yang paling fokusnya adalah kalangan ekonomi syariah. Kita akan bahas ada judul ya tentang bahaya privatisasi kekayaan milik publik, ya, atau publik, seperti itu. Apa saja bahayanya? Kenapa kita sangat menariknya kita akan bahas ini? Tidak lain karena memang harta milik publik ini memang idealnya itu dikelola oleh negara, seperti itu. Ya. Memang harta milik publik dikelola oleh negara untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Seluruh rakyat, ya, tidak hanya rakyat atas, tapi semuanya, gitu kan. Bukan untuk kepentingan individu individu saja atau kelompok tertentu, tidak, ya. Jadi harta milik publik ini adalah ya, punya rakyat dan dikelola oleh negara. Gitu. Harta publik tersebut mencakup berbagai barang dan jasa yang menguasai hajat hidup rakyat, ya, seperti air, kemudian listrik, jalan umum, ya, hingga barang tambang yang depositnya besar, gitu. Minyak mentah, gas, dan batu bara. Namun seiring dengan menguatnya pemikiran ekonomi neoliberalisme atau kebebasan gaya baru, ya, yang disokong oleh kekuatan politik, ya, luar negeri Amerika Serikat dan Uni Eropa lewat IMF dan Bank Dunia, maka privatisasi harta milik publik menjadi lazim, ya, di berbagai negara termasuk di Indonesia, seperti itu. Nah, privatisasi ini ya, diartikan sebagai pengalihan kontrol atas harta milik publik ke tangan swasta. Yang tadinya ini adalah dikontrol oleh oleh negara, hartanya adalah milik publik, seperti hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian dialihkan kepada swasta. Dengan kata lain, ini adalah privatisasi. Ya, jadi kekuasaan ini, pengalihan kekuasaan atas nasib individu dan negara kepada perusahaan dan eksekutif swasta yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak bertanggung jawab kepada mereka, dan sulit untuk diawasi oleh publik, seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada doktrin yang tadi sudah disampaikan di awal. Ada doktrin di kalangan ekonomi itu bahwa mendewakan pasar bebas itu mendorong agar pengelolaan ekonomi diserahkan kepada swasta. Nah, sehingga lebih efisien dibandingkan jika dikelola oleh pemerintah atau negara. Nah, adapun peran pemerintah ini menurut Milton Friedman, pemikir utama pasar bebas adalah melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pasar untuk dirinya sendiri, yaitu menentukan, menengahi, dan menegakkan aturan main. Gitu. Jadi peran pemerintah itu seperti itu. Jadi melakukan penentuan, menengahi, dan menegakkan aturan main. Hanya itu saja. Sedangkan makanya urusan publik itu diserahkan kepada swasta, negara sebagai penengah, gitu kan. Nah, selain privatisasi kepemilikan barang milik publik dan BUMN, kebijakan pasar bebas mencakup deregulasi keuangan dan industri. Jadi kebijakan kepemilikan barang milik publik dan BUMN ini
Dengan adanya pasar bebas ini menghilangkan regulasi keuangan dan industri dan liberalisasi perdagangan dan investasi internasional. Pengurangan pajak, eh, pajaknya itu adalah pajak penghasilan dan pengurangan anggaran kesejahteraan publik. Gitu. Nah, dari sini ada pendukung kebijakan ini menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut akan membuat orang menjadi lebih baik dan menjadikan masyarakat lebih maju dan makmur. Maksudnya apa? Privatisasi barang milik umum seperti halnya tadi itu ya, minyak mentah, gas dan batu bara dan sebagainya itu depositnya besar, itu adalah menjadikan masyarakat lebih maju. Nah, ini apakah benar seperti demikian? Ya kan? Nah, nyatanya kebijakan tersebut ya berkebalikan dari yang dijanjikan. Nah, padahal doktrinnya itu dengan mendewakan pasar bebas, kemudian urusan apa namanya harta milik publik itu diserahkan kepada swasta, justru jadi sejahtera. Tapi justru ini kebalikan dari yang dijanjikan itu. Kebijakan pasar bebas telah mengakibatkan pertumbuhan yang lebih lambat. Jadi kebijakan pasar bebas ini mengakibatkan pertumbuhan lebih lambat, ketimpangan yang meningkat, dan ketidakstabilan yang meningkat di sebagian besar negara, termasuk krisis sektor finansial. Jadi termasuk krisis di sektor finansial ini. Secara spesifik, seperti yang disebutkan oleh Stiglitz, ya, menyatakan bahwa alih-alih menciptakan efisiensi, privatisasi di beberapa negara justru menciptakan monopoli swasta. Gitu ya. Justru muncul monopoli swasta dari privatisasi ini dan efisiensi malah ya atau disebut dengan apa namanya kegemukan di dalam melakukan kinerja ya atau produksi atau industri dan ketimpangan yang tinggi akibat dominasi segelintir elit yang menguasai barang publik. Justru barang-barang publik ini dikuasai oleh segelintir orang yang kemudian nanti memonopoli batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Nah, apa dampak politiknya? Maka dampak politiknya disebutkan bahwa kekayaan milik publik oleh swasta ya, seiring menjadi jalan bagi pemilik modal mengontrol berbagai keputusan politik di suatu negara. Gitu kan. Proses transfer penguasaan itu biasanya ditawarkan melalui regulasi atau undang-undang. Ya. Baik dengan pemberian konsesi ataupun penjualan saham BUMN. Maka saham BUMN ini dijual kepada swasta. Gitu. Namun peralihan kepemilikan atau pengelolaan tersebut selalu jatuh kepada investor yang memiliki modal besar. Tapi anehnya ini justru masuk ke pemilik modal yang besar. Termasuk investor asing atau pihak yang memiliki pengaruh politik yang kuat. Gitu. Keadaan ini menjadi lingkaran setan di negara-negara kapitalisme. Ya. Pemilik kekayaan mampu menghasilkan kekuasaan politik, lalu kekuasaan politik tersebut kembali digunakan untuk mengakumulasi lebih banyak kekayaan. Ya. Mereka yang disebut sebagai oligarki tersebut mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik, termasuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan milik publik. Nah, jadi ketika ini menjadi lingkaran setan di negara-negara kapitalisme, maka pemilik kekayaan ini mampu menguasai politik. Lalu kekuasaan politik tersebut untuk apa? Menambah lagi kekayaan mereka. Gitu ya. Mereka disebut sebagai oligarki, gitu ya. Nah, kemudian bahkan mampu mempengaruhi keputusan-keputusan politik, termasuk mengatur kepemilikan dan pemanfaatan kekayaan milik publik seperti minyak mentah, batu bara, kemudian gas, dan lain sebagainya. Itu oleh oligarki. Gejala ini tumbuh subur di negara-negara kapitalisme meskipun lembaga-lembaga demokrasi tetap eksis, gitu ya. Substansi pengambilan keputusan privatisasi bergeser ke sejumlah kecil elit yang mewakili perusahaan dan pejabat publik, gitu. Nah, lobi-lobi berisi tawar-menawar termasuk potensi pemberian kontribusi perusahaan untuk dana partai dan janji jabatan setelah pensiun, gitu ya. Nah, akhirnya oligarki ini memberikan
janji gitu ya, dari lobby-lobby yang kemudian ditawarkan kepada elit-elit politik, pejabat-pejabat politik yang menguasai pada saat itu. Untuk apa? Ketika mereka selesai dari jabatannya, mereka diberikan dana ya untuk pensiun gitu. Nah, ini menurut sumber ya, ada catatan kakinya. Oke. Nah, dampaknya kebijakan yang dihasilkan ini menguntungkan mereka daripada kepentingan publik yang lebih luas. Nah, salah satu contohnya di Rusia, ya. Di Rusia itu misalnya penguasaan kekayaan milik publik oleh oligarki. Jadi di Rusia itu seperti halnya kita ketahui misalkan Roman Abramovich. Nah, di situ ya, itu memiliki kekayaan yang luar biasa dari minyak, ya, dari minyak mentah dan sebagainya. Itu di Rusia seperti itu, termasuk di sektor-sektor kunci seperti sumber daya alam, mereka membuat mereka mampu menghambat regulasi. Nah, jadi di Rusia itu mampu menghambat regulasi politik yang berpotensi mengurangi keuntungan mereka. Ini bisa dianggapnya ini bisa menghambat perusahaan, maka mereka bisa menghalangi adanya undang-undang seperti itu. Termasuk di Indonesia ya, fenomena ini terlihat dalam penyusunan sumber berbagai penyusunan undang-undang. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Minerba ya. Jadi ada yang disebut dengan Undang-Undang Minerba tahun 2020. Anggaran anggota DPR yang banyak terkait dengan perusahaan tambang mampu mengesahkan revisi Undang-Undang Minerba nomor 3 tahun 2020 dengan sangat cepat gitu, dengan memproses yang minim partisipasi publik. Nah, revisi ini memberikan beberapa keuntungan bagi perusahaan tambang, termasuk jaminan perpanjangan kontrak atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara PKP 2B yang akan habis masa berlakunya. Nah, ini privatisasi atau konsensi harta milik publik tersebut sering berjalan dengan sangat tidak transparan dan penuh dengan praktek KKN atau korupsi ya. Beberapa kasus korupsi di sektor ISDM ya, energi dan sumber daya mineral menguatkan indikasi ini. Contohnya pada tahun 2015 sampai tahun 2020 ini mantan Dirjen Minerba ya menjadi tersangka korupsi di pertambangan timah gitu ya. Lalu di Dirjen Minerba Kementerian ISDM 2020-2023 ini juga sama, terseret korupsi pertambangan nikel. Kasus ini dapat menjadi indikasi masifnya praktik suap dalam proses eksplorasi blok-blok pertambangan. Jadi adanya privatisasi swasta dari milik umum kepada swasta ini rentan terjadinya penyuap, suap, kemudian juga praktik-praktik ya deregulasi atau menghilangkan regulasi yang sudah ada gitu, dimodifikasi oleh elit-elit ya. Nah, ini pengelolaan harta milik publik oleh swasta mengakibatkan orientasi pengelolaan bergeser, yang harusnya itu dikelola untuk rakyat, kemudian ya ini memaksimalkan profit dibandingkan demi peningkatan manfaat untuk seluruh rakyat ya, jadi beralih gitu. Maka dalam PT atau perusahaan terbatas itu tanggung jawab perusahaan swasta adalah kepada pemegang saham, bukan kepada publik. Nah, karena ini ada kepada swasta, maka direksi itu bertanggung jawab kepada pemegang saham ya, kepada rapat umum pemegang saham RUPS. Dengan prinsip ini pemegang saham dengan mudah mengganti para komisaris dan direktur gitu ya. Nah, yang memperoleh laba yang mengecewakan gitu. Baik ya, jadi karena itu perusahaan terbatas atau PT ini seperti perusahaan batu bara, nikel ini mengabaikan dampak sosial dan lingkungan negatif yang mereka timbulkan. Pasalnya, investasi untuk mengatasi masalah tersebut dapat menggerus potensi laba atau keuntungan mereka. Nah, maka muncullah bantuan sosial perusahaan atau CSR, gitu ya, Corporate Social Responsibility, yang diberikan ala kadarnya, gitu ya. Bahkan industri tersebut memandang CSR sebagai cara untuk membenarkan keberadaan mereka sambil tetap berusaha mempertahankan kendali atas kondisi mereka saat ini.
Nah, ini dampak politiknya, gitu ya. Bagaimana suap kepada para pejabat diberikan agar mereka tetap diam, gitu ya, atas uh, kejahatan mereka itu. Nah, pengelolaan harta milik publik oleh swasta mengabaikan hak publik juga, ya, sering memicu konflik antara perusahaan dengan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam yang merusak lingkungan, nah ini minim manfaat bagi penduduk lokal. Nah, karena ini adalah bertanggung jawab kepada rapat umum pemegang saham, bukan kepada publik. Nah, pertambangan ini, maka pastinya ada manfaat yang minim kepada penduduk lokal. Atau peningkatan biaya layanan seperti pada jalan tol. Jalan tolnya tetap bayarnya sama, ya, listrik dan air, gitu, yang menyebabkan kenaikan harga dan penurunan kualitas, ya, kerap memicu protes dari masyarakat yang tidak puas, ya. Ketidakpuasan publik tersebut bahkan mengarah pada ketidakstabilan politik dan keresahan sosial. Perlawanan masyarakat, ya, misalkan masyarakat Papua, ya, terhadap pemerintah salah satunya disebabkan oleh ketidakadilan pengelolaan tambang emas, ya, Freeport. Nah, itu ya. Itu yang terjadi di masyarakat. Nah, bagaimana dengan dampak ekonomi? Itu dari segi politik. Nah, kita bahas dari segi ekonominya. Ketika harta milik publik diprivatisasi atau diswastanisasi, sering hanya berupa perusahaan besar yang memiliki sumber daya untuk mengakuisisinya. Janji untuk mewujudkan efisiensi sehingga menguntungkan konsumen ini tidak selalu terjadi. Ya, sebaliknya harga sering menjadi lebih tinggi untuk konsumen dan penurunan kualitas layanan. Contohnya adalah privatisasi atau swastanisasi air minum di Jakarta. Melalui konsensi kepada perusahaan swasta, ya, ini pada tahun 97 pengelolaan air di Jakarta dibagi menjadi 2 wilayah yang diberikan kepada 2 perusahaan swasta, yaitu PT PAM Leonais Jaya atau Palija, ya, untuk wilayah barat Jakarta, dan PT Aetra Air Jakarta, sebelumnya Tames Pam Jaya, ya, untuk wilayah timur Jakarta. Namun selama 25 tahun cakupan layanan air bersih di Jakarta hanya mencapai 65%. Nah, selama 25 tahun ini cakupan air bersih hanya 60% dari total penduduk Jakarta. Akibatnya masyarakat miskin membayar tarif air yang bisa mencapai 2 hingga 5 kali lebih mahal dari harga normal. Ya. Jadi 65% ini dinikmati, sedangkan sisanya membeli lebih mahal. Nah, setelah mengakhiri kerjasama dengan kedua perusahaan itu, tahun 2022, Pamjaya kembali bekerja sama dengan perusahaan Antoni Salim, Moya Indonesia. Pengusahaan harta milik publik oleh swasta menjadi salah satu penyebab konsentrasi kekayaan, ya. Jadi kekayaan itu terkumpul di suatu titik, ya, dan memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, ya. Maka privatisasi sering menguntungkan mereka yang sudah memiliki modal sehingga dapat mengakumulasi lebih banyak kekayaan. Nah, ketimpangan pendapatan menjadi semakin tinggi. Di Indonesia, privatisasi harta menjadi milik publik di sektor pertambangan dan kehutanan telah melahirkan taipan-taipan yang juga menjadi aktor-aktor politik. Gitu. Dampak lain dari penguasaan swasta atas harta milik publik adalah potensi penerimaan negara menjadi lebih rendah. Nah, kalau tadi dampak ekonominya kepada publik, sekarang kepada negara. Dampak lain pengusahaan swasta milik publik ini, penerimaan negara itu semakin rendah. Pemerintah hanya mendapatkan dari pajak, ya, dari pajak penghasilan dan royalti yang persentasinya relatif kecil. Ya. Sebagai gambaran, pajak penghasilan perusahaan di Indonesia 25%. Sementara royalti pertambangan batu bara, misalkan harga batu bara itu open pitnya sebesar 5-8%, ya, sisanya masuk ke pemilik saham. Bayangkan keuntungannya itu 5-8%, sedangkan 95%-nya ini ke kantong perusahaan atau kantong pemilik saham. Nah, apalagi perusahaan-perusahaan besar ini kelihayan untuk melakukan penghindaran pajak. Nah, tadi negara itu mendapatkan dari sektor pajak. Tetapi ketika sampai di
ditagih pajak, maka para pengusaha ini lihai untuk menghindari pajak. Baik dengan melakukan manipulasi laporan pajak, kemudian juga memindahkan keuntungan, ya, memindahkan keuntungan ya. Jadi memindahkan keuntungan ke negara dengan pajak yang rendah atau tax haven, ya. Ya, atau menyuap petugas pajak sehingga pajak yang mereka setorkan lebih rendah dari setoran yang seharusnya gitu. Nah, ini dari sisi dampak ekonomi. Bagaimana dengan dampak sosial? Ya. Privatisasi harta milik publik memiliki berbagai dampak sosial yang berarti atau signifikan. Salah satunya adalah peningkatan ketimpangan sosial. Nah, kelompok yang sudah kaya, berkuasa, mendapatkan keuntungan berlimpah. Sebaliknya, penduduk yang berada di sekitar tambang ini hanya berharap pada tetesan anggaran pemerintah. Di beberapa kabupaten yang menjadi basis kegiatan eksplorasi tambang emas, nikel dan batu bara, tingkat kemiskinannya tetap tinggi. Nah, ya, meskipun terjadi peningkatan investasi pertambangan dan hilirisasi, gitu ya. Sebagai contoh, di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara sebesar 11,8% dan 11,2% pada Maret 2024. Angka itu tidak banyak berubah dari 5 tahun lalu, tepatnya Maret 2020 ini sebesar 12,9 dan 11%. Gitu. Jadi di lokasi tempat pertambangan itu terjadi ya tadi tidak ada peningkatan kekayaan ya di tingkat kemiskinan itu ya itu bisa mencapai 11,8%, bahkan. Nah, penyebabnya mudah diurai. Nah, kenapa ini bisa diurai ya? Pendapatan dari tambang-tambang tersebut langsung masuk ke rekening perusahaan, gitu. Masuk ke pemilik tambang yang ada di pusat. Gitu. Di sisi lain, sumber-sumber pendapatan rakyat yang mengandalkan pertanian, perikanan di sekitar tambang semakin tidak produktif. Gitu. Kualitas tanah ya terdegradasi. Sumber air yang tercemar, hutan hilang, laut pun terpolusi oleh limbah tambang ya dan smelter gitu ya. Semua ini menyebabkan mata pencaharian masyarakat lokal menurun bahkan hilang. Ditambah lagi berbagai infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi di lokasi tambang mengalami kerusakan sehingga mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Investasi pemerintah dan perusahaan tambang ya jika ada, tidak berarti ya signifikan memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan. Ya, maka dari itu ini ada dampak yang luar biasa ya di sektor sosialnya. Nah, semakin banyak masyarakat terkena dan juga banyak masyarakat terkena penyakit dari polusi yang dihasilkan oleh perusahaan tambang. Salah satunya penyakit yang terkait dengan saluran pernafasan yang disebabkan oleh debu, fly ash, ya, hasil pembakaran pembangkit listrik batubara. Nah, ini debu-debu tersebut merugikan kesehatan, juga menyebabkan produktivitas sawah dan tambak turun sangat tajam, membuat sumber air minum menjadi keruh. Penurunan pendapatan ditambah dengan naiknya ongkos berobat dan membeli air bersih, menyebabkan kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat memburuk. Kompensasi jika ada hanya bersifat sementara, temporer, dan ala kadarnya. Selain itu, penguasaan harta milik publik oleh swasta sering berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang dapat membebani masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Ya. Terutama kelompok ini yaitu di sektor minyak dan gas bumi. Ya, keterlibatan swasta telah mendorong pemerintah mengurangi subsidi BBM agar harganya lebih mencerminkan harga pasar. Gitu. Ya, di sektor pertambangan batubara, meskipun ada skema harga domestic market obligation atau DMO, harga jual produsen batubara yang dikuasai swasta ke
PLN tetap jauh di atas biaya produksinya. Sebagai gambaran harga pokok. Nah, ini ya. Nah, ini sebagai contoh adalah misalkan harga pokok batu bara itu 30 US dollar per ton. Nah, sementara harga domestiknya itu adalah DMO-nya ya, atau domestic market obligation-nya sebesar 70 dolar per ton. Harga jual listrik ke konsumen menjadi lebih tinggi ya, karena apa? Karena harga pasarannya ini 70 per ton gitu kan. Oke, harga konsesi jalan tol kepada operator swasta ini mengakibatkan kenaikan tarif tol tahunan untuk mempertahankan keuntungan operator. Sementara itu, subsidi untuk kelas menengah ke bawah terus dikurangi, gitu kan ya. Akibatnya beban sebagian besar masyarakat menjadi berat. Ya. Nah, maka di sistem yang seperti ini telah memberikan dampak buruk bagi rakyat dan negara. Dari perspektif Islam atau syariah, ekonomi syariah, konsep dan praktek privatisasi harta milik publik merupakan konsep yang tidak sah, ya. Batil ya. Pengelolaan harta tersebut yaitu barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikelola oleh negara ya, untuk kemaslahatan rakyat. Nah, para ulama menjelaskan alasan mengapa ya, barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok orang-orang banyak tidak dikuasai oleh pihak swasta. Salah satu contohnya oleh Imam Ibnu Qudamah ya, misalnya berpendapat bahwa barang-barang tambang yang tampak atau zohir seperti garam, air, sulfur, ter, batu bara, minyak bumi, celak, yakut dan sejenisnya merupakan milik umum. Ini menurut Imam Ibnu Qudamah ya. Oleh karena itu, barang-barang tersebut tidak boleh dimiliki secara pribadi atau diserahkan kepada pihak manapun meskipun tanahnya dikelola oleh individu tersebut, oleh individu tertentu ya. Seorang juga dilarang menguasai barang-barang publik ini dengan mengabaikan hak kaum muslim lainnya yang dapat mengakibatkan mereka dalam bahaya dan kesulitan. Jadi apabila ini dikuasai oleh swasta, dikuasai oleh individu yang harusnya itu dikuasai oleh publik, dikelola oleh negara, ini dapat menghasilkan mudarat ya. Kemudian menurut beliau, barang-barang itu terkait dengan kepentingan umum umat Islam, sehingga tidak boleh dihidupkan oleh pihak tertentu untuk dikuasai, ataupun pemerintah menguasakan barang itu kepada pihak tertentu. Ya, beliau Ibnu Qudamah ini mencontohkan bahwa jika aliran air dan jalan-jalan yang merupakan ciptaan Allah dan sangat melimpah serta dibutuhkan oleh umat Islam dimiliki oleh pihak tertentu, maka pihak tersebut akan memiliki kuasa untuk melarang penggunaannya. Ya, beliau mengutip pernyataan Ibnu Akil ya, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia merupakan milik umum bagi pihak-pihak yang membutuhkan tanpa merasa tidak nyaman. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan saya tidak mengetahui ada yang menyelisihinya ya. Alhasil, sistem ekonomi syariah ini menyerahkan pengelolaan harta milik publik ya kepada swasta termasuk korporasi ya, merupakan kebijakan yang batil, bertentangan dengan Islam. Kebijakan tersebut telah menimbulkan mudarat ya bagi rakyat dan negara. Karena itu sistem tersebut harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah demikian rekan-rekan semua. Jadi untuk penguasaan harta milik publik dalam perspektif ekonomi syariah memang harusnya dikuasai oleh dikelola oleh negara ya. Dikelola oleh negara dapat bekerja sama atau melakukan syirkah ya dengan pihak-pihak yang mampu untuk mengelolanya. Jadi pihak-pihak yang nanti kemudian melakukan kerjasama atau akad ijaroh ya, akad ijaroh dengan negara untuk mengelola tambang, maka keuntungannya ini akan masuk ke dalam baitul mal, akan masuk ke dalam kas negara. Nah, tidak seperti ketika swasta ya akan yang mengelola tambang tersebut ini masuk ke dalam pemegang saham atau rapat umum pemegang saham.
Ya. Nah, ini berbeda dengan ekonomi syariah yang kemudian nanti masuknya kemana? Masuknya ke sektor negara untuk kesejahteraan rakyat. Gitu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.